saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Hari ini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan terhadap pasien, yaitu mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya hipertensi kepada pasien. Pada kasus ini, pasien saya yaitu bernama Ibu Devi dengan usia 45 tahun. Singkat cerita, Ibu Devi ini telah mengetahui bahwa beliau dapat merasakan tiba-tiba seperti pusing, badan lemas, dan juga mual. Hal ini dikarenakan karena Ibu Devi pada kehidupannya sehari-hari, yaitu pada pola hidupnya seperti kurang berolahraga, makanan yang tidak seimbang, dan juga makanan yang tidak mengandung protein. Hal ini akan menyebabkan hipertensi secara tiba-tiba terhadap pasien. Maka dari itu, pada kasus ini, Ibu Devi ini mengalami jenis hipertensi, yaitu hipertensi sekunder, yang dimana hipertensi ini terjadi tiba-tiba saja atau tanpa diketahui oleh pasien tersebut. Baik, saya akan langsung memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Saya telah mempelajari dan saya juga sudah mengingat konsep dan teori. Sebelumnya, saya juga telah mencuci tangan. Selanjutnya, izinkan saya untuk melakukan tindakan pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien. Permisi, suster. Iya, Ibu, silakan duduk, Ibu. Ya, makasih, suster. Baik, oh ya, benar ya, ini dengan Ibu Devi. Betul, suster. Ibu Devi dengan usianya berapa ini, Ibu? 45 tahun. Iya, 45 tahun. Baik, Ibu Devi, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nadisa. Hari ini saya akan melakukan pemberian pendidikan kesehatan kepada Ibu Devi ya. Jadi pendidikan kesehatan yang akan saya berikan itu mengenai faktor penyebab terjadinya hipertensi. Baik, suster. Baik, sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui hipertensi itu apa? Tekanan darah. Iya, baru sebatas tekanan darah ya? Iya, ada gangguan gitu. Oh iya, baik. Baik Ibu Devi, mungkin saya akan mulai untuk pemberian pendidikan kesehatannya, mungkin sekitar 10-15 menit ya Ibu. Baik. Nah, baik Ibu Devi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa dikatakan juga tekanan darah tinggi ya Ibu. Itu merupakan sebuah penyakit, yaitu yang biasa disebut dengan kondisi kronis di mana tekanan darah pada seseorang itu meningkat. Nah, lalu hipertensi ini juga tidak dapat terkontrol akan dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan Ibu, sepertinya ya, seperti serangan jantung dan juga stroke. Nah, untuk hipertensi ini biasanya kita dapat mengantisipasinya mungkin dengan yang pertama itu berolahraga. Nah, jadi Ibu mungkin tiap hari mungkin cuma tiap 5 menit sampai 10 menit sampai 15 menit olahraga, mungkin jalan-jalan santai seperti itu ya Ibu, mungkin menggerakkan badannya jadi supaya ada pergerakan gitu ya. Lalu selain itu juga Ibu Devi bisa mengkonsumsi makanan mungkin yang tinggi akan protein, mungkin seperti ikan, kacang-kacangan seperti itu ya, dan juga untuk sayur-sayuran juga Ibu, buah-buahan juga. Nah, itu bisa dikonsumsi dan juga untuk mengantisipasi adanya hipertensi ya Ibu. Baik, suster. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai jenis-jenis hipertensi. Nah, jenis-jenis hipertensi ini ada dua. Yang pertama itu ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Jadi untuk hipertensi primer ini Ibu, hipertensi yang biasanya diketahui setelah dokter mengamati hasil tensi pasien selama 3 kali dan berturut-turut itu hasilnya tinggi Ibu. Nah, di mana hipertensi primer ini biasanya diketahui ya seperti saat sudah ketahuan bahwa setelah dokter melakukan pemeriksaan. Nah, itu namanya hipertensi primer Ibu. Nah, kalau untuk hipertensi sekunder itu biasanya timbul itu secara tiba-tiba saja Ibu. Nah, mungkin karena kelainan pembuluh darah arteri dan juga muncul tiba-tiba, mungkin tadi karena konsumsi makanan yang Ibu makan itu kurang mendukung ya Ibu, mungkin banyak makan
mengkonsumsi garam terlalu banyak itu bisa Bu, bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Jadi yang saya ketahui kan sekarang ibu juga mengeluh sepertinya mengalami pusing, mual dan secara Iya. tiba-tiba ya ibu. Iya. Dan ibu juga sebelumnya telah mengetahui bahwa ibu mempunyai riwayat hipertensi apa tidak? Sudah ada potensi terkena hipertensi. Oh iya, sudah mengetahui ya ibu. Iya. Tapi apakah ibu dalam kesehariannya mungkin olahraganya teratur atau makanannya bisa dijaga apa tidak? Sepertinya kurang Oh, ya iya. sudah, karena saya mungkin terlalu sibuk, jadi kayak untuk olahraga jadi waktunya kayak nggak sempet, jadi langsung tidur. Terus makannya juga jarang masak, jadinya kayak beli nasi padang gitu iya. yang iya Yang instan iya ya, yang Ibu? instan. Oke, nah itu ibu mungkin karena itu mungkin dari hipertensi yang ibu alami ini terjadi hipertensi yang termasuk digolongkan dengan hipertensi sekunder ibu, karena ibu telah mengetahui potensi bahwa ibu mempunyai hipertensi, tetapi ibu melakukan tindakan yang mungkin itu salah, mungkin kurang olahraga, tidak berolahraga itu tadi, malah langsung tidur ya ibu. Iya. Nah, terus juga makanannya juga harus dijaga ibu, jangan yang berlemak-lemak. Lalu kalau bisa perbanyak proteinnya juga, dan kurangi kalau bisa mengkonsumsi garamnya dikurangi ya ibu, karena itu akan menyebabkan hipertensi. Nah jadi untuk lebih jelasnya sekarang ibu jenis hipertensi yang ibu alami sekarang yaitu hipertensi sekunder. Makanya untuk ibu juga lebih berhati-hati lagi untuk menjaga pola hidupnya ya ibu. Nah baik Ibu Devi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya hipertensi. Nah, mungkin dengan saya memberitahu faktor ini, Ibu nanti dapat lebih berwaspada, lebih berhati-hati untuk melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari ya Ibu. Nah, baik, untuk faktornya itu yang pertama ada hipertensi ini dapat dialami oleh semua usia ya Ibu. Oh iya. Lalu yang kedua itu banyak mengkonsumsi garam. Nah, jadi lebih baik Ibu Devi konsumsi garamnya lebih dikurangi lagi ya. Oh iya. Lalu selanjutnya faktornya itu ada obesitas. Jadi mungkin berat badannya, untuk konsumsi lemaknya juga harus dijaga Ibu supaya tidak terjadi obesitas ya. Iya. Karena obesitas ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Selanjutnya juga mungkin terjadinya itu karena mempunyai riwayat mungkin dari keluarganya. Nah itu nanti akan terjadi juga mungkin melalui keturunannya ibu, melalui gennya. Selanjutnya itu juga kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran. Jadi alangkah lebih baiknya Ibu Devi mungkin lebih banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan ya ibu. Lalu selanjutnya juga faktornya itu jarang berolahraga. Nah tadi seperti yang di awal kan Ibu Devi juga sudah cerita bahwa olahraganya kurang, kadang lupa ya Ibu. Nah selanjutnya juga terlalu banyak minum yang mengandung kafein. Nah itu seperti kopi, seperti teh, itu jangan terlalu sering ya Ibu karena itu mengandung kafein. Iya. Nah selanjutnya yaitu faktornya itu terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras juga. Nah mungkin ya kalau ibu dulu pernah mungkin sering minum minuman keras, mungkin sekarang jangan lagi ya ibu. Mungkin dikurangi. Nggak pernah kok. Oh iya, syukur ya ibu kalau seperti itu. Baik, selanjutnya faktornya itu juga merokok. Nah merokok itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Apakah ibu merokok? Tidak. Lebih baik tidak ya ibu untuk menjaga. Baik, kalau seperti itu sekarang saya sudah selesai menjelaskan untuk pemberian pendidikan kesehatan yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya hipertensi. Mungkin selanjutnya saya akan melakukan evaluasi sedikit terhadap ibu. Nah, nanti saya mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Devi. Nanti mungkin Ibu Devi bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan nanti.
saya mulai dari pertanyaan pertama ya Ibu. Ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai hipertensi. Nah, mungkin sekarang yang Ibu ketahui tentang hipertensi apa? Karena tadi kan mungkin Ibu tahu hanya tekanan darah gitu ya. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi apa itu hipertensi? Tadi kalau nggak salah hipertensi itu tekanan darah tinggi, yaitu penyakit kronis begitu. Iya, penyakit kronis. Mungkin itu nanti bisa terjadi melibatkan serangan jantung, stroke ya Ibu ya. Iya, betul. Baik, lalu selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya. Tadi saya kan menjelaskan apa saja itu jenis-jenis hipertensi. Iya. Tadi ada 2 ya Ibu. Ada 2. Bisakah Ibu sebutkan dan Ibu jelaskan perbedaannya? Yang pertama itu ada hipertensi primer. Kalau nggak salah tadi hipertensi primer itu setelah adanya pemeriksaan dari dokter selama 3 kali dari tekanan darah, dicek tekanan darahnya, nanti diketahui ternyata ada terkena penyakit hipertensi. Sedangkan kalau nggak salah tadi yang kedua sekunder ya, suster ya. Kalau sekunder itu karena tiba-tiba begitu, mungkin karena pola makan yang tidak teratur seperti yang saya alami ini, lalu juga jarang berolahraga juga itu menyebabkan hipertensi begitu. Iya, betul sekali ya Ibu. Baik, Ibu ternyata sudah paham ya Ibu yang saya Iya. jelaskan tadi. Iya. Iya, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu untuk Iya. memastikan, untuk evaluasi apakah Ibu sudah memahami apa belum. Iya. Terakhir saya minta tolong Ibu untuk menyebutkan faktor-faktor yang akan menimbulkan hipertensi. Saya minta mungkin minimal 5 saja Ibu sebutkan. Minimal 5 itu yang pertama karena mengkonsumsi garam berlebih tadi Iya, ya, benar. suster. Lalu juga tidak mengkonsumsi buah dan sayur, lalu juga tidak berolahraga, lalu mungkin merokok tadi, lalu minum minuman keras begitu. Ya, benar udah 5 ya Ibu. Iya. Kalau bisa lebih malah bagus. Iya. Oke Ibu, untuk evaluasinya saya anggap di sini Ibu sudah memahami, sudah mengerti bahwa hipertensi itu juga apalagi yang Ibu alami sekarang, hipertensinya mungkin Ibu sudah tahu Ibu mempunyai hipertensi, lebih baik Ibu harus mewaspadai, lebih menjaga lagi ya Ibu, apalagi dalam pola makan dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, baik Ibu, untuk evaluasi jangka panjangnya nanti mungkin saya akan membuat janji kepada Ibu, nanti kita akan bertemu tatap muka, nanti sekitar selama seminggu itu kita akan bertemu 3 kali, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dari Ibu setelah diberikan pendidikan kesehatan ini. Nanti saya juga sekalian mengevaluasi apakah Ibu memang benar-benar sudah melakukan apa saja yang harus dilakukan, mungkin tadi seperti berolahraga, mungkin asupan makanannya seperti mengurangi garam, terus makanan yang berprotein itu lebih diperbanyak, mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya Ibu. Dan saya juga setiap pertemuan akan selalu mengevaluasi Ibu apakah sudah benar-benar paham, yaitu bagaimana membedakan hipertensi yang primer dan sekunder, maupun juga Ibu dapat mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi itu ya. Oh iya, baik suster. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Untuk pendidikan kesehatan hari ini kita sudah selesai. Saya anggap untuk Ibu Devi sudah memahami semuanya. Semoga Ibu Devi juga tetap sehat selalu ya Ibu. Mohon dijaga. Tadi jangan lupa olahraga dan juga untuk mengkonsumsi makanan yang berprotein, buah-buahan dan sayuran ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh Ibu. Baik, terima kasih suster. Saya izin keluar dulu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mari suster.